Shalom adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Dia telah berikan. Bayangkan kesehatan, kekuatan, makanan, perlindungan, semuanya disediakan untuk kita. Terlebih keselamatan melalui kematian Yesus di Kalvari. Sebelum belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, terima kasih untuk kesempatan belajar lagi firman Tuhan. Biarlah Roh Suci meneranginya dalam pikiran kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah tentang petualang doa, yaitu orang yang suka berdoa. Dia menjadi pahlawan doa. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 23. Bunyinya seperti ini. Lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Itu adalah doa Salomo. Jadi, Salomo lah yang menjadi pahlawan doa kita pada hari ini. Nah, apa yang dilakukannya? Kita ingat Daud ayahnya ingin sekali membangun atau mendirikan Ka'bah. Tetapi Allah tidak mengizinkannya. Karena terlalu banyak yang dia telah bunuh di dalam kehidupannya. Jadi dia menyediakan semua bahan-bahan untuk mendirikan Ka'bah itu. Dan Salomo lah yang mendirikannya. Dia bekerja keras bersama orang-orang ahli selama 7 tahun. Dan setelah 7 tahun itu, Ka'bah pun diselesaikannya. Dan pada waktu pentahbisan, pada waktu pembukaan Ka'bah itu, Salomo mengundang banyak sekali orang. Raja-raja dari pemerintahan lain, pemimpin-pemimpin, semua diundang. Termasuk bangsa itu. Bangsa Israel sekarang berkumpul di Yerusalem. Tempat Ka'bah itu didirikan. Dan masih ingatkah perayaan Pondok Daun-Daunan selama 7 hari? Pada saat itulah Salomo mengadakan pentahbisan itu. Bezalel adalah seorang yang membuat tabut perjanjian. Dan dialah yang merancang segalanya dengan teliti. Sekarang tabut itu dan perlengkapan-perlengkapan lain dibawa ke Yerusalem, ke Ka'bah yang sangat mewah, yang dijadikan atau didirikan dengan perak dan emas yang berkilau-kilauan. Dari kemah tempat diletakkannya tabut perjanjian itu. Imam-imam sekarang memikulnya dengan sangat hati-hati. Setiap 6 langkah korban disembelih untuk ucapan syukur. Dan setibanya di sana diletakkanlah di dalam Ka'bah itu alat-alat yang berada di sana. Terlebih tabut perjanjian diletakkan di tempat yang maha suci. Mewah sekali Ka'bah ini. Dan pada waktu semua imam-imam sudah siap di tempatnya, dengan kecapi, dengan trompet, 120 orang imam memainkan trompetnya dengan seragamnya yang begitu indah. Sekarang tiba-tiba awan menutupi seluruh
Ka'bah itu. Pada saat itu Salomo sudah mendirikan panggung setinggi 5 hasta atau kira-kira kurang dari 2 meter. Di sanalah dia mulai berdoa. Dan doanya seperti ini. Allah yang Maha Kuasa, tidak ada tempat di langit atau di bumi ini yang cukup besar tempat Engkau tinggal. Tapi walaupun rumah ini kecil, dengarlah doa kami. Dan apabila kami berdosa, lalu kami berserak di seluruh negeri. Tetapi kalau kami berdoa, tolonglah ampuni dosa kami. Dengarlah dan ampuni kami. Lalu dia menyambung doanya. Kalau sekiranya kami berdosa dan hujan tidak ada, lalu kami berdoa kepadamu di tempat ini, dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan turunkanlah hujan untuk membasahi bumi ini. Sekiranya ada kelaparan, sekiranya ada peperangan, sekiranya ada belalang, penyakit, Tuhan ampuni kami. Dan dengarkanlah kami, berikanlah kami kesembuhan apabila kami datang berdoa dalam Ka'bah-Mu ini. Dan kalau sekiranya ada orang asing yang datang ke tempat ini untuk berdoa, Tuhan dengarkan doa mereka. Tolong mereka untuk mengenal Engkau sebagai Allah pencipta segala langit dan bumi. Dan biarlah mereka juga turut mengenal dan mengasihi Engkau. Sekiranya kami ditawan dan kami berdoa menghadap Ka'bah-Mu ini Tuhan. Kuatkan kami dan kembalikanlah kami ke tempat ini. Dengarlah doa hamba-hamba-Mu ini hari ini. Dan berkatilah imam-imam yang melayani. Berkati juga semua yang hadir pada saat ini. Tuhan, jangan lupa, sebagaimana Engkau telah melayani Daud, memberkati dia, berkatilah juga hamba-Mu ini. Jangan berpaling daripadaku. Tiba-tiba api kudus dari surga menghanguskan semua korban-korban yang telah dipersembahkan pada saat itu. Semua dengan tekun sujud menyembah kepada Allah. Salomo berdoa untuk Israel dan orang-orang asing yang ada di tempat itu. Kamu tahu, Allah mendengar doanya. Dan semua orang yang hadir pada waktu itu bersumpah setia kepada Tuhan. Agar Tuhan mau mendengarkan doa-doa mereka. Adik-adik, hal yang sama dapat kita lakukan. Apabila kita sakit, apabila kita kekurangan, apabila kita memohon sesuatu dan datang dalam Ka'bah-Nya, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Mudah-mudahan ini menolong kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan masuk dalam Ka'bah-Nya dengan puji-pujian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk nasihat pada saat ini. Tolonglah kami mencintai Ka'bah Tuhan. Karena dari tempat ini Tuhan berjanji untuk memberkati kami agar kami beroleh segala kebutuhan kami. Dan tolong kami untuk tetap setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ya.